Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 3 hari ya tidak pulang. Nanti juga pulang. Sudah 3 hari, Pak. Nanti juga pulang. Ya, tapi juga belum pulang. Padahal sudah 3 hari. Dia itu kan anak perempuan, Pak. Anak kita. Iya, anak kita. Tapi ya perempuan dan belum pulang 3 hari. Nanti juga pulang sendiri ketika pulsanya hari telah habis. Tidak segampang itu, Pak. Ia itu perempuan. Jika memang ia perempuan, ia akan pulang. Tapi belum. Ada yang datang. Sepertinya itu Lena, anak kita. Pulang juga ya setelah 3 hari tidak pulang. Bukan. Pasti temannya datang mencari. Pasti Lena. Berani taruhan? Taruhan apa? Jika bukan Lena, lebaran tahun ini kita pulang ke rumah tuaku. Tapi kan tahun kemarin sudah, Pak. Itu karena kau kalah taruhan. Ya, tidak bisa. Bayangkan dalam 5 tahun ini kita tidak pernah pulang ke rumah orang tuaku, Pak. Berani taruhan tidak. Dengar, langkah itu sudah semakin dekat. Baik. Permisi tante, Lenanya ada. Oh, tidak ada. Dia belum pulang, nak. Belum pulang. Pergi kemana ya tante? Tante juga tidak tahu tuh. Kamu tahu tidak? Ya kalau tahu saya tidak datang tante. Iya juga ya. Kamu teman sekolahnya ya? Bukan tante, saya teman. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pas yang diterima di depan pintu. Terima kasih om. Saya harus kembali pulang. Kenapa buru-buru? Ada yang harus buru-buru saya lakukan. Jika buru-buru, kenapa mencari Lena, nak? Ya itu dia tante, karena Rena lah saya harus buru-buru. Masuk dulu. Jangan buru-buru. Iya, masuk dulu. Maaf, tidak bisa. Saya permisi dulu. Siapa namanya? Siapa? Yang tadi. Temannya Lena? Iya, teman Lena. Tapi namanya siapa? Berarti tahun ini kita pulang ke rumah orang tuamu lagi. Jelas. Siapa nama teman Lena tadi? Sudahlah, ke rumah orang tuaku saja. Kasihan ibu, sudah semakin tua. Dia ingin melihat kita sekeluarga, Pak. Tidak bisa. Kesepakatan kita tidak bisa dirubah. Jika terus dirubah, bagaimana menjalankan kesepakatan itu? Dan untuk apa kesepakatan jika tidak ada kepastian untuk dilakukan? Siapa nama teman Lena tadi? Nggak tahu. Loh, Kok loh? ya loh, bagaimana mungkin kamu tidak menanyakannya? Kenapa bukan kamu saja yang bertanya? Aku kan sedang nonton TV, dan aku tidak sedang berhadapan langsung dengannya. Ada yang ketuk pintu.
Bukalah. Bagaimana jika itu Lena, Pak? Ya, tetap dibukakan pintu. Bukan itu, jika bukan Lena, perjanjian tadi batal ya. Bukalah pintu itu. Kasihan tamunya. Buat satu kesepakatan, baru aku bukakan. Sebentar ya, lagi menunggu kesepakatan nih, sabar ya. Ya sudah, buka sana. Kesepakatan? Ya. Kesepakatan apa, Tante? Ah, tidak. Kamu siapa dan ada apa? Saya teman Lena, Tante. Kebetulan saya sedang main di daerah sini. Terus? Ya, terus saya mampir. Karena kebetulan saya sedang main di daerah sini. Jadi saya mampir ke sini, Tante. Terus? Ya, karena itu, Tante. Lenanya ada. Jadi karena kebetulan main di daerah sini, kamu mampir dan mencari Lena. Benar itu, Tante. Karena kebetulan? Sebenarnya tidak, Tante. Yang benar yang mana? Saya memang mencari Lena, Tante. Karena main di daerah sini. Tidak, Tante. Saya memang sengaja kemarin mencari Lena. Lupa, Tante. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Nonton berita ya, Om? Tidak. Cuma sedang beli tanggapan wakil rakyat tentang bencana yang tidak berkesudahan. Itu kan berita namanya, Om. Itu bukan berita. Itu opini. Opini itu pendapat. Kebenarannya masih belum bisa diandalkan. Namanya berita mengutamakan kebenaran dan keyakinan. Tapi itu kan acara berita, Om. Memang beritanya wakil rakyat sedang memberikan opini. Berarti sedang nonton berita, Om. Tidak, saya sedang melihat opini. Ingat, opini. Bedanya apa, Om? Opini itu tidak murni kenyataan. Namanya juga pendapat. Sedang berita itu nyata. Kenyataan tadi. Begini, kucing ditabrak mobil, itu berita. Kalau opini, Ditabrak. mungkin saja dia tidak melihat. Baik saja ada. Itu dia opini. Opini. Iya, opini kamu. Lihat, omongan wakil rakyat itu. Semuanya serba mungkin kan? Jadi, yang serba mungkin itu bukan berita. Mungkin kok berita. Mungkin itu kan belum jelas. Sedang berita itu yang jelas dan pasti. Tapi, apa yang pasti di zaman sekarang, Om? Ya, opini. Tidak usah yang dingin, Tante. Lagi batuk. Mau puding? Boleh, Tante. Tapi dingin. Tidak apa-apa, Tante. Kan cuma puding.
kamu temannya Lena. Benar itu, Om. Teman dari mana? Ya, teman saja, Om. Tidak dari mana-mana. Yang dari sekolahan, les biola, les balet, renang, atau malah dari kelas musik? Untuk yang terakhir, tampaknya bukan, Om. Mengapa? Apa karena sudah kita gaji? Tidak, Om. Saya non-Muslim. Oh, begitu. Terus, dari mana? Saya teman Lena dari tempat nongkrong, Om. Seingat saya, Lena tidak mengambil les nongkrong. Om lucu juga. Tempat nongkrong itu tempat kita kumpul-kumpul. Ya, itulah kerennya berbincang atau berdiskusi. Oh, begitu. Tapi yang nongkrong itu kan tentunya berasal dari tempat tertentu. Nah, kamu itu selain teman nongkrong Lena, di mana? Ya, tidak ada, Om. Saya cuma teman Lena di tempat nongkrong. Terlalu tipis. Pertemanan itu belum begitu kuat. Lalu, maksud kamu mencari Lena? Ya itu, Om. Saya ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan Lena. Sudah 3 hari, dia tidak muncul, Om. Memangnya kenapa kau ya tidak muncul dalam 3 hari? Ya, itu dia, Om. Apa? Dia bawa sesuatu yang penting, Om. Sesuatu yang sangat membanggakan. Oh, begitu. Penting sekali. Sangat penting malah, Om. Lena mengambilnya dari kamu. Begitulah, Om. Saya malah tidak tahu bagaimana bersikap jika tidak ada kabar dari Lena. Banyak kah? Ya, kalau besar itu dianggap banyak ya. Banyak, Om. Begini saja. Kamu pulang dulu. Besok kamu kembali lagi. Yang kamu punya itu pasti akan kembali. Tapi Lenanya bagaimana, Om? Itu. Kalau memang begitu, tentunya dengan ada kesempatan dari Om, saya menjadi yakin untuk datang besok. Ya. Pulanglah. Anakmu membawa lari uang temannya. Bagaimana bisa? Temannya yang datang tadi, yang terlalu banyak bicara itu, bukan apa yang telah dilakukan anakmu. Anak kita. Iya, anak kita pencuri. Belum tentu benar. Jangan terlalu banyak percaya dengan orang yang terlalu banyak bicara. Tapi bagaimana bisa kita percaya dengan orang yang sedikit bicara? Dari mana kita tahu isi kepala jika tidak dibukakannya? Terlalu banyak bicara malah menghilangkan kata-kata kunci, kata yang seharusnya menjadi andalan. Tanpa bicara, kata kunci malah tidak keluar. Bagaimana bisa ia dapat? Tetapi mengapa kau begitu percaya dengan anak ingusan yang terlalu banyak bicara itu? Karena nampaknya benar. Sudah 3 hari Lena pun tidak sempat biasanya mereka bertemu. Bagaimana jika benar?
tidak. Lena kan anak kita. Jika tidak benar, Mau taruhan? Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 4 hari ya tidak pulang. Pulang. Kemarin kok jauh seperti itu juga. Tidak kemarin saja, kemarinnya lagi dan kemarinnya lagi juga. Terus harus bagaimana? Bertindak mengabarkan kepada semua orang bahwa anak tidak pulang sampai hari ini. Bagaimana kata dunia? Apa kata mereka pada kita? Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tampaknya memang benar kita tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Lihatlah sendiri, apa yang kita lakukan pada anak kita. 4 hari, bayangkan 4 hari anak kita tidak pulang. Tidak ada usaha yang kita untuk mencarinya. Menunggu juga mencari. Menunggu itu pasrah. Tidak sama. Pasrah itu tanpa berbuat. Menunggu itu kan berbuat. Sama seperti berdoa. Apa yang dilakukan dalam menunggu? Dia memandang TV atau sibuk berbincang tanpa tujuan. Jika kita ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan anak, terus apa yang kita lakukan? Menunggu kan? Menunggu kabar dari Pak Polisi itu. Dan dalam menunggu kabar Pak Polisi, kita juga menonton TV atau berbincang kemana suka kan? Sama saja. Beda. Apanya yang beda? Jika kita memasang iklan tentang kehilangan, sama juga seperti melapor ke polisi. Jika kita mencari sendiri, sama juga dengan menunggu kabar kan? Kita mencari itu tanpa tujuan. Kita tidak tahu di mana kita berada. Ya, sama juga dengan nol. Kita akan juga menunggu. Daripada kita memutari kota, tentunya lebih baik kita di rumah. Hanya itu berarti menunggu. Mencari itu juga menunggu. Menunggu juga mencari. Jelas. Pusing aku. Jika kita tahu di mana Lena berada, kan gampang. Bisa kita jemput. Itu dia kata yang tepat. Menjemput. Menjemput itu jelas beda dengan mencari atau juga menunggu. Tapi kita tidak tahu di mana Lena berada. Ya harus kita cari. Dengan Ya menunggu. Bagaimana ini? Ini pasti teman Lena yang banyak bicara kemarin itu. yang uangnya Lena curi itu. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita bayar saja. Tapi kita belum ketemu Lena. Bisa saja berita ini tidak benar. Jika belum benar, jangan dibayar dulu. Tapi kita belum tahu mana yang benar. Kenapa Lena belum pulang juga? Bagaimana jika ia datang dengan polisi? Bukalah pintu. Kau saja. Kau kan perempuan. Kau kan laki-laki. Perempuan duluan atas nama kesopanan.
ruangan. Sebentar ya. Bukalah pintunya. Maaf tante, Lenanya sudah pulang. Belum ya? Ya sudahlah, nanti saya datang lagi. Terima kasih tante. Tolong nanti kalau Lena pulang, katakan saja saya mencari dan akan kembali lagi. Permisi tante. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Sudah pulang. Tamunya sudah pulang. Tukang pos. Bukan, temannya Lena. Yang kemarin. Ya, Terus, apa yang kau bilang hingga dia langsung pulang? aku tidak bilang apa-apa dan dia bukan yang uangnya dicuri Lena. Jadi, teman Lena yang mana? Yang pertama datang, yang lupa aku tanyakan namanya. Sudah tahu kan namanya? Belum, dia terlalu buru-buru. Belum sempat aku bicara, dia sudah pergi. Tampaknya dia memang selalu buru-buru. Tunggu dulu. Siapa nama teman Lena? Kenapa kau tanyakan aku? Bukankah kau yang banyak bicara dengan dia? Seharusnya kau tanyakan namanya. Itu dia. Dia terlalu berlama-lama sampai aku nanya-nanya. Padahal aku sudah berhadapan langsung tanya. Sudahlah, setidaknya bukan dia yang datang. Jadi kita tidak perlu risau lagi. Untuk sementara. Walaupun sementara, setidaknya tidak risau. Sudah hampir sore. Hari keempat, sejak tidak pulang. Apakah Lena akan pulang lagi? Belum 5 hari. Hampir 5 hari. Lihatlah, sudah mendekati senja. Jika matahari terbenam dan terbit lagi, tepat 5 hari Lena tidak pulang. Apakah bekal larinya masih cukup? Mengapa kau khawatir? Belum pulang juga. Pulang juga rupanya kau Lena. Lapar. Makanlah yang banyak. Tentunya kau lapar. Dari mana saja? Jangan ditanya dulu. Biarkan dia makan dengan tenang. Sudah hampir 5 hari dia berada di luar. Rindu dengan rumah, tentunya. Banyak temanmu yang datang. Jangan ditanyakan dulu. Biar dia makan dengan nyaman. Sudah 5 hari dia di luar. Banyak bertemu orang tentunya. Lebih banyak dari kawannya yang datang. Dari mana saja kau Lena? Kenapa kau tanyakan? Dari rumah teman. Temanmu yang mana? Yang dari sekolahan? Les biola? Les? Tenang? Kelas mengaji? Atau malah teman nongkrong? Ya, yang mana? Teman yang lain. Masih ada temanmu yang lain bukannya? Teman yang mana? Kenapa terlalu mengurusi sih? Bukannya selama ini aku bebas seperti yang kalian inginkan. Mengapa kalian bertanya ketika aku menghilang? Mengapa tidak mencari? Lalu, apakah kalian pernah menanyakan tentang aku sekolah apa tidak? Dan untuk apa les-les yang mahal itu? Bukan untukku kan? Untuk kalian yang gila gengsi
tanpa memikirkan kebutuhanku. Bagaimana ini? Bagaimana apanya? Dia tertutup. Kita harus bisa bukanya. Mengapa kita yang disalahkan? Kita kan hanya menanyakan saja. Enak akannya? Biasa saja. Tentunya enak. Ibu sengaja masak untuk kamu. Allah, sejak kapan masak khusus? Tidak berhasil. Tampaknya dia memang marah pada kita. Kita harus lebih berusaha lagi. Sudah selesai makannya? Enak kan? Pasti kenyang. Mau tidur? Belum malam. Iya, belum malam. Mari kita berbincang dulu. Apa sebab dia begitu dingin? Mungkin kita terlalu kaku. Kau yang terlalu kaku. Mungkin kau juga. Pasti temannya yang banyak bicara itu, yang uangnya dicuri Lena. Bagaimana ini? Kita belum bicara tentang ini kepada Lena. Mungkin temannya yang lain. Kau saja yang buka. Terserah, itu melangkahi kesopanan. Sebaiknya kau saja. Terkejut ya? Tidak. Ayo masuklah. Saya tidak kebetulan main ke daerah sini, Om. Saya khusus datang seperti permintaan, Om. Jadi, rasanya tidak perlu basa-basi lagi. Basa-basi itu terkadang perlu. Ayolah berbahasa basi. Iya, kenapa harus langsung jika kita bisa berbahasa basi terlebih dahulu? Wah, tampaknya ada lampu hijau nih. Tidak hanya boleh langsung jalan. Ini jalan tol, jadi bisa sekencang apa juga. Boleh ngebut? Oh tentu, asal pakai pengaman biar tidak kecelakaan. Ini ya, calon mertua yang paling hebat. Mertua. Ada apa dengan mertua? Katanya boleh langsung ngebut. Tunggu dulu. Begini saja. Kita buang dulu basa-basi. Apa maksudnya ini? Mertua dan ngebut. Hubungannya apa? Loh, bukannya sudah jelas, Om? Ini soal sesuatu yang saya miliki itu, yang dibawa Lena. Ya, terus? Bukankah hari ini akan saya temukan lagi, seperti janji Om kemarin? Uang kan? Ya, berapa yang dicuri dari kamu? Masalah besarnya tidak perlu risau. Kami akan bayarkan semua. Bagaimanapun, Lena itu anak kami. Jika tidak mungkin kami membiarkan mencuri uang kamu.
Ya benar itu. Tunggu dulu, biar semuanya jelas. Lena, keluar kamu nak. Tunggu dulu, Tante. Tenang, biar jelas saja. Tapi, Tenang saja, Sat. Lena, Ada apa? ayo, ada yang harus kamu selesaikan. hai Len, Ada apa? Tenang, santai semuanya. Begini, sebaiknya kita cari tahu apa sebenarnya. Bu, kau saja yang berbicara. Lena, teman kamu ini kemarin sudah datang. Tapi karena kamu belum pulang, kami suruh dia datang sekarang. Nah, dia ini datang untuk meminta sesuatu yang kamu bawa, begitulah. Ya, dengan kata lain, dia datang untuk menagih sesuatu yang telah kau curi. Nah, berapa jumlahnya? Nah, berapa yang kau ambil darinya? tunggu dulu. Sudah, kamu jangan bicara dulu. Berapa, Lena? Lena tidak mencuri apa-apa. Heh, kamu jangan sembarangan menuduh aku pencuri ya. Sampai datang ke rumah lagi. Sabar nak, tenang. Katakan saja jumlahnya, biar kita ganti. Jangan takut kami marah. Sungguh kami tidak akan marah. Ya, katakan saja. Biar semuanya jelas. Bagaimana ini? Lena itu tidak mencuri. Sumpah. Tanyakan saja sama dia. Waduh, bagaimana ini? Kenapa bisa kacau? Begini saja, Om. Saya permisi. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kamu ini? Bukannya kamu ini ingin mengambil yang telah dicuri Lena? Sudahlah, Om. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Tidak bisa begitu. Begini saja. Berapa yang dicuri Lena? Ya, berapa yang kucuri? Cepat bilang. Tidak ada. Apa? Lena tidak mencuri uang, Om. Sejak tadi dan malah kemarin sudah ingin jelaskan, tapi Om tidak mau mendengar. Mengerti dengan apa yang saya maksud? Curi uang, Tapi tapi apa? HP, perhiasan, atau apa? bukan itu, Tante. Jadi apa? Bicara yang jelas. Lena mencuri hati saya, Tante. Dengan kata lain, saya itu senang sama Lena, tapi Lenanya belum memberikan jawaban. Siapa lagi itu? Bukalah pintunya. Lena, kamu yang buka. Aku baru saja pulang. Kamu bolak-balik mencari aku ya? Kurang ajar. Kamu utang, cepat bayar dong. Allah, gitu aja sewot. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Siapa, Len? Temen. Bawa temanmu ke dalam, tidak baik terus di depan pintu. Terima kasih Tante. Di sini aja. Masuklah. Biar saling bertemu semuanya. Ayolah masuk. Bayar dulu utangmu. Ini urusan kita berdua. Iya, nanti di dalam. Tapi Gak ada alasan.
rupanya kamu. Len, temanmu ini bolak-balik mencari kamu. Maaf tante, merepotkan. Tidak apa-apa. Kenapa terlihat begitu penting? Ada apa ini? Tidak ada apa-apa om, cuma sekedar mampir. Kalau cuma sekedar, berarti tidak berulang. Benar tidak? Kalau begitu, saya pulang lebih dulu aja, Om. Kamu di sini dulu. Masalah yang tadi belum selesai. Masalah apa lagi? Lena, kamu kan belum mengembalikan uang yang kamu curi dari dia. Kamu mencuri uang, Len? Tidak. Wah, serba salah semuanya. Sudahlah, mari kita selesaikan. Lena, katakan saja berapa yang kau ambil dari dia. Kenapa nggak ada yang percaya sih? Lena tidak pernah mencuri uangnya. Iya, Om. Lena tidak mencuri uang saya. Dengar itu, Lena tidak pernah mencuri. Lena cuma meminjam uang, Kapan? bukan kamu. Tidak om, tidak tante. Lena tidak pernah meminjam uang. Hei, Tunggu dulu, ada apa ini? Ya, yang benar yang mana? Mencuri atau meminjam? Lalu uang siapa yang dicuri atau dipinjam? Bukan uang saya. hei, Sudah jelas. Tidak ada hubungannya dengan uang, seperti yang sudah terkatakan tadi. Hati saya yang dicuri. Berarti uang kamu berapa? Tidak ada, tante. jangan bohong kamu. Aku pinjam uang kamu beberapa hari lalu sebagai bekal lari dari rumah. Dan bukankah kamu datang kemari untuk menagihnya? Bekal lari. Lari dari mana? Nah, Lihatlah orang tuaku ini kawan-kawan. Aku lari dari rumah pun mereka tidak tahu. Yang mereka pikirkan, ya semua cuma baik-baik saja. Aku benci. Aku tidak tahu. Aku pinjami kamu uang. Bukan untuk itu. Kalau aku tahu kamu pinjam uang untuk lari, aku tidak beri tentunya. Kamu lari dari rumah. Kenapa tidak bilang padaku, Len? Aku... Kenapa kau mau membantunya lari kan? Diam kalian. Lihatlah anak kalian ini. Apakah kalian hafal setiap tai lalatnya? Apakah kalian tahu yang diinginkannya? Pandang aku melalui mataku, jangan pandang aku dengan mata kalian. Kenapa kamu harus lari, nak? Bukankah hidup di luar sana lebih berbahaya? jika memang ingin berlari, kamu kan bisa permisi dulu. Tidak perlu kamu pinjam uang kawan. Ini kan bukan piknik. Urusan keluarga, sebaiknya kita menyingkir. Kita harus permisi dulu. Kalau keadaannya seperti ini, sebaiknya tidak perlu. Uangmu? Sudahlah, Ya, menyamis uang yang kamu pinjam, akan kita. Bagaimana ini? Saya katakan uangnya belum kita ganti. Bukan uang. Jika begitu, Diamlah, jangan menangis terus. Kami bingung, Len. Ceritakanlah, nak. Lena tidak pulang selama ini karena Lena merasa tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Ya,
Rumah ini segalanya dihitung dengan uang. Tidak ada pembicaraan yang menyenangkan. Kalian sibuk dan Lena sibuk sendiri. Tidak ada yang perhatian. Lena benci. Lena butuh rumah yang benar-benar rumah. Maaf ya nak, mungkin selama ini kamu tidak memperhatikannya. Semuanya selalu dihitung dengan uang. Rumah ini, rumah kamu, rumah yang kami besarkan untuk kamu. Kami tidak ingin mengekang. Kami rasa itu yang terbaik. Membebaskan kamu bukan berarti tidak perhatian. Dulu kami dibuang orang tua kami dan kami tidak suka, maka kami ingin kamu tidak seperti kami. Seharusnya kalian jadi orang tua yang benar-benar orang tua. Kita salah mendidiknya. Sebenarnya kita bermaksud baik, tapi salah juga. Kita harus bagaimana? Membebaskannya salah, mengekangnya juga salah. Siapa lagi? Siapa lagi?